Pak Wali Kota Bengkulu, memang Bengkulu riwayatmu dulu, Bapak Haji Ahmad Kennedy SH. Luar biasa. Diiringi dengan musik model begitu gagah dan perkasa yang kita lihat penampilan. Ya, ini diperagakan dari atau pencaksilat. Pencaksilat ini sudah tumbuh dan berkembang di Kabupaten Lebong, dan sekaligus juga menerima tamu-tamu yang Bapak Wali Kota serta Bapak Gubernur bersama dengan rombongan peserta pawai budaya Kabupaten Lebong. Kabupaten Kepayang merupakan kabupaten termuda yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Kepayang salah satu daerah yang berpenghasilan atau kehidupan masyarakatnya bertani dalam pertanian. Ini merupakan tari dalam menyambut kedatangan tamu kehormatan yang berkunjung di Kabupaten Kepahyang. Kabupaten Kepahyang. Terima kasih. Yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan seni budaya, terdiri dari budaya Kaur, budaya Pasma, dan budaya Semendo. Kabupaten Kaur terletak di pesisir selatan yang berbataskan dengan provinsi. Ini hari yang ditampilkan dari persembahan Kabupaten Kaur. Jelas adanya tumbuh dan berkembang di daerah ini, tamu-tamu agung yang berkunjung ke daerah tersebut. Dikenakan suatu kesempatan foto bersama dengan kepala daerah kita, Bapak Gubernur Agus Rin dan Najamudin. Yang nanti malam akan digelar secara utuh. Ini tari semut, sementara nanti malam akan digelar tari perang. Jadi ini tari semut terlihat oleh kita dari Kecamatan Enggano. Di sini menunjukkan bagaimana satu langkah itu akan bisa berjalan dengan serentak apabila diwujudkan dengan rasa kebersamaan di antara kita. Maka dari itu, mari kita satu langkah untuk maju ke depan. Sekali lagi, ini namanya tari semut.
Pak Gubernur, tari semut namanya Pak. Tari ini sudah tumbuh dan berkembang di Kecamatan Enggano. Dan ungkapan rasa syukur secara kebersamaan memang terwujud oleh mereka. Berbentuk silat. Ini suatu rasa syukur dari para peserta Kabupaten Ujung Lebong kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota, dan menyerahkan berupa hasil pertanian terkenal dengan sayur dan pisang. Terima kasih. Selalu terdengar selama 10 hari tatkala kita memasuki tahun baru besar, bulan Ramadan, bulan Muharram, jadi musik ini merupakan ilustrasi dalam kita memeriahkan tahun baru Islam. Irama musik ini ada dua, ada dinamakan Tamatan dan ada juga dinamakan Suar. Tari Kadai. Tari ini menggambarkan tentang gadis-gadis pada saat menyambut tamu dan sekaligus dalam pesta perkawinan. Tradisional yang dikumandangkan seirama dengan rentang tali yang dilakukan oleh 5 penari ini.
sesuatu yang berkaitan dengan Bengkulu riwayat wudhu. Di suatu hari saya dipanggil oleh Pak Gubernur memanggil saya, kemudian saya ditanya, event apa yang bisa dikembangkan terutama di bidang budaya. Jadi saya merespon kegelisahan Pak Gubernur, merespon keluh kesah Pak Gubernur. Saya sampai 2 minggu tidak tidur, jujur saja. Kemudian saya menemukan sebuah judul yaitu Bengkulu Riwayatmu Dulu. Kemudian saya coba memberikan sebuah tema, menyingkap tabir lalu, menyingkap tabir masa lalu, menggapai sukses masa depan. Semula begitu. Tapi kemudian ketika ketemu dengan teman-teman dari Balai Arkeologi, saya rubah temanya. Dan kami ganti menyingkap tabir masa lalu, menggapai sukses masa depan, saya ganti mengenali jati diri. Bapak Ibu sekalian, Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak Kapolda beserta jajarannya, dan tamu-tamu spesial, saya tidak lupa sekali bil khusus Bapak Hari Untoro yang sudah sowan ke Bengkulu dan kami bisa menyapa, dan inilah Bengkulu riwayatmu dulu. Teman-teman yang sudah intervensi sudah dulu. Saya ingin mengatakan bahwa yang menentukan hari tanggal 28 Mei membasar tentang makanan khas tradisional itu sudah ditekel oleh Bank Indonesia. Barangkali kalau ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf atas nama panitia dan seluruh kerabat kerja, baik itu Dinas Kebudayaan Provinsi, Kota, dan seluruh Dinas Kebudayaan Provinsi yang ada di Kabupaten dan Kota. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayatmu dulu, Bengkulu riwayatmu sekarang. Bukan bermaksud ingin membandingkan Bengkulu beberapa tahun yang lalu dengan Bengkulu hari ini, apa yang dilaksanakan oleh Mas Agus acara hari ini. Itu pertama yang harus digarisbawahi. Karena saya mendengar Pak Gubernur mengadakan acara Bengkulu riwayatmu dulu dengan maksud, dengan tujuan Pak Gubernur sesungguhnya ingin mengekspos Bengkulu beberapa tahun yang lalu dan Bengkulu hari ini. Sebenarnya tidak demikian. Kalaupun seandainya mau menganalisakan itu dengan hal-hal seperti itu, juga tidak keliru untuk mengingat kembali bagaimana Bengkulu beberapa tahun yang lalu, bagaimana Pantai Panjang di sebelah kanan kita beberapa tahun yang lalu, dan bagaimana Benteng beberapa tahun yang lalu, dan bagaimana Benteng hari ini, bagaimana Pantai Panjang hari ini, dan bagaimana Bengkulu hari ini. Tidak salah dan bagus kalau kita ingin menganalisa itu. Yang saya hormati Bapak Menteri yang diwakili Pak Dirjen, Unsur Muspida Provinsi Bengkulu, ada Pak Kapolda, Pak Danrem, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Pak Dan Lanal, Kajati, Bapak Wali Kota, Bapak Ibu Wali Kota, Bapak Ibu sekalian, para sepuh, khususnya para peserta Bengkulu riwayatmu dulu. Bengkulu adalah sebuah provinsi yang luar biasa. Bengkulu mempunyai sebuah cerita yang tidak dimiliki oleh provinsi yang lain. Dan wajib, wajar, dan seharusnya kalau semangat orang Bengkulu pun harus juga sama dengan riwayatnya yang tidak sama dengan provinsi-provinsi yang lain. Saya tidak tahu berapa biaya yang Inggris keluarkan ketika itu membangun benteng ini. Untuk mendapatkan satu sak semen pada waktu itu 200 atau 300 tahun yang lalu, itu bukan pekerjaan yang sangat gampang. Tapi Inggris 300 tahun yang lalu telah membuat sebuah benteng yang terbesar di Asia, istana yang luar biasa besarnya. Pertanyaannya, mengapa Inggris membuat bangunan yang sebegitu besarnya di Bengkulu? Kenapa tidak di Lampung? Kenapa tidak di Padang? Kenapa tidak di Palembang? Saya ingin yakinkan seluruh masyarakat Bengkulu, Inggris menjajah provinsi Bengkulu pada waktu itu bukan tanpa alasan.
kawasan. Karena memang Provinsi Bengkulu adalah sebuah daerah yang sangat, saya nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Haji Agus Rin, Bapak Wali Kota yang menggunakan pakaian tradisional, pakaian sejarah tempo dulu. Yang saya hormati Bapak anggota DPR, yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata